Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Kita belajar matematika kembali pada hari ini. Materi baru yaitu persamaan garis lurus. Pertama, kita lihat bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus ini yang pertama ada berbentuk Y sama dengan AX tambah C. Bisa juga AX tambah BY sama dengan C. Atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di mana X dan Y di sini, X, Y di sini disebut variabel. Dia berupa huruf nantinya. Kemudian A dan B ini, kita lihat A dan B ini berdekatan dengan X, berdekatan dengan Y. Ini disebut koefisien. Nanti dia berupa angka. Kemudian ada C, ini C yang berdiri sendiri, ini disebut konstanta, dia berupa bilangan. Contoh persamaan garis lurus, ini dia 3X tambah 2Y sama dengan 12. Kita lihat unsur-unsurnya. Variabelnya adalah variabel itu tadi ya, dia berupa huruf, ada X, ada Y. Kemudian koefisien ini adalah angka di depan variabel. Ada 3, ada 2. Kemudian bilangan yang berdiri sendiri adalah konstanta, dia adalah 12. Contohnya lagi, X kurang 5Y tambah 7 sama dengan 0. Variabelnya adalah yang berupa huruf X dan Y, ini variabel. Koefisiennya adalah angka di depan X. Berapa angka di depan X? Kalau tidak tertulis berarti dia 1. 1X. Kalau 1 dia tidak ditulis. Kemudian angka di depan Y adalah negatif 5. Perhatikan tandanya negatif 5, bukan 5. Kemudian yang konstanta berdiri sendiri adalah 7. Ciri-ciri atau sifat persamaan garis lurus. Yang pertama, dia terdiri dari dua variabel. Ingat variabel tadi dia berupa huruf, tidak harus X dan Y, bisa saja Z, X, bisa juga dengan P, Q, yang penting dia berupa huruf kecil. Kemudian variabelnya itu berpangkat 1. Pangkat variabelnya 1, tidak boleh berpangkat 0, tidak boleh pangkat 2, tidak boleh berpangkat 3. Misalnya kita lihat mana yang persamaan linear, mana yang persamaan garis lurus, mana yang tidak. Kita lihat yang pertama 3X kuadrat tambah Y sama dengan 7. Kita lihat sifatnya. Apakah dia dua variabel? Ya, ada X, ada Y. Kemudian lihat apakah variabelnya berpangkat 1. Nah, kita lihat ternyata X-nya berpangkat 2. Berarti ini bukan persamaan garis lurus. Kita lihat contoh yang kedua. P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 16. Terdiri dari dua variabel yaitu P dan Q, namun variabelnya berpangkat 2. Berarti dia bukan persamaan garis lurus. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Y dikurang 2X sama dengan 3 kuadrat. Kita lihat aturannya, berapa variabelnya? Variabelnya ada Y, ada X, berarti dia dua variabel. Kita lihat pangkat variabelnya. Y berpangkat 1, X berpangkat 1. Ingat kalau 1 tidak ditulis ya. Nah, ini ada berpangkat 2. Siapa yang berpangkat 2? Konstanta. Adakah aturan konstanta harus berpangkat 1? Tidak. Berarti ini dia penuhinya. Dia punya dua variabel. Variabelnya berpangkat 1. Berarti ini adalah persamaan garis lurus. Nah, ini persamaan garis lurus. Kemudian kita lihat yang keempat. 2A kurang 3B sama dengan 8. Variabelnya ada A, ada B, dua buah. Pangkat variabelnya berpangkat 1. Berarti dia juga persamaan garis lurus. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga dia dua variabel tetapi dia variabelnya berpangkat 3, berarti ini bukan persamaan garis lurus.
Di cara menentukan mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan. Materi yang kedua, kita akan lihat mengenai cara menentukan gradien atau kemiringan. Gradien nama lainnya kemiringan. Ini bisa kita lihat dalam berbagai bentuk. Gradien ini dilambangkan dengan M kecil. Bagaimana cara menentukan gradien? Kita lihat untuk gradien pada sebuah garis. Ingat tadi bentuk umum persamaan garis ada 3 buah, AX tambah BY sama dengan C, boleh juga AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau bentuk yang dua ini, nah rumus menentukan gradiennya adalah min A per B. Ingat, A adalah angka di depan X, B angka di depan Y, dengan syarat A dan B, dengan syarat X dan Y ini berdekatan. Kita lihat contohnya. Tentukan gradien dari 2X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Kita lihat A angka di depan X ada 2, B angka di depan Y adalah 1. Maka gradiennya min A per B. Min ini rumus, berarti 2 per 1 sama dengan min 2. Jadi gradiennya adalah min 2. Berikutnya, tentukan kemiringan garis 3X kurang 2Y sama dengan 6. Tentukan dulu A kita, angka di depan X adalah 3, B adalah angka di depan Y adalah negatif 2. Negatif 2. Maka gradiennya adalah min A per B. Min A 3 per min 2. Negatif bagi negatif jadinya positif. Jadi gradiennya 3 per 2. Ini juga sama, A-nya 4. B-nya 6. Min A per B. Min 4 per 6. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Sama-sama dibagi 2 dapat min 2 per 3. Kemudian bentuk persamaan garis yang dalam bentuk Y sama dengan AX tambah C. Kalau dia sudah bentuk Y sama dengan, maka si A ini langsung menjadi gradien. Untuk selanjutnya, kita gunakan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini berlaku untuk Y di depan sama dengan dan koefisien si Y adalah 1. Misalnya, tentukan gradien dari Y sama dengan X tambah 2. Nah, koefisien atau angka di depan X langsung menjadi gradien. Gradien kita di sini angkanya adalah 1, maka gradiennya adalah 1. Kalau yang ini, Y sama dengan negatif 3X kurang 5. Angka di depan X langsung menjadi gradien. Jadi gradiennya min 3. Ini berlaku untuk Y sama dengan. Kemudian kita menentukan gradien garis pada gambar. Nah, menentukan gradiennya kita lihat perubahan panjang sisi tegak dengan perubahan panjang sisi datar. Sisi tegak adalah Y, kemudian sisi datar adalah koordinat X. Bagaimana menentukannya? Misalnya kita punya garis ini, yang biru. Kita mau melihat berapa perubahan sisi tegaknya. Kita lihat, ambil salah satu titik. Misalnya titik yang paling atas. Kita turunkan sampai dia ke bawah, bertemu. Kemudian kita lihat berapa langkah dia, berapa petak dia. 6 satuan. Berarti perubahan sumbu Y-nya adalah 6. Ini dia. Kemudian ke sumbu X berapa langkah? Ada 3 langkah, 3 satuan. Berarti perubahan sumbu Y-nya adalah sisi datarnya 3. Maka gradiennya 6 per 3 sama dengan 2. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini dia. Tentukan gradien garis berikut. Kita ambil posisi titik garis yang tepat berada pada titik. Ini dia. Kita lihat perubahan terhadap sumbu X-nya. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti X-nya adalah 3. Kemudian dari sini kita turun sampai dia bertemu di titik yang tepat berada pada garis. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 satuan perubahan sisi Y-nya. Berarti 12 bagi 3 adalah 4. Maka gradiennya adalah 4.
Berikutnya, menentukan gradien garis melalui dua buah titik. Misalkan titik itu X1 dan Y1, kemudian koordinat yang keduanya X2, Y2. Rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Anda pahami contohnya? Tentukan gradien garis melalui titik A yang koordinatnya 1, negatif 3 dan B koordinatnya 4, negatif 6. Anda lihat ini adalah X1, dia berteman dengan Y1. X1-nya 1, Y1-nya negatif 3. X2 adalah 4, dia berteman dengan Y2, maka Y2-nya negatif 6. Tinggal kita memasukkan ke dalam rumus. Y2 kita negatif 6, dikurang ini rumus, Y1 kita negatif 3. Ingat kalau dia negatif, kita pakai kurung biar kita tidak salah nanti mengoperasikannya. Kemudian X2 kita 4, dikurang X1 adalah 1. Negatif 6, negatif ketemu negatif, negatif kali negatif jadinya positif, tambah 3, 4 dikurang 1 adalah 3, negatif 6 tambah 3 adalah negatif 3, dibagi 3 adalah negatif 1. Jadi gradiennya adalah negatif 1. Sekian Anda, itu aja materi kita untuk hari ini. Menentukan persamaan, kemudian menentukan gradien. Anda kerjakan latihannya di buku latihan, kemudian buat ringkasannya di buku catatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.